sama juga dengan suami. Ngerti maksud saya kira-kira? Ngerti Ustaz? Sering jengkel maksudnya. Jadi cerewet-cerewetan tuh agak pedas bicaranya gitu. Paham ya? Ya. Betul nggak kira-kira analisa saya? Betul Ustaz. Betul ya? Kok betulnya lemah sih? Ya. Bener ya insya Allah. Yang paling sering dengan orang tua apa dengan Mas Budi nih? Lebih sering saya sama suami saya. Umpamanya suami lagi ngambek umpamanya. Ini yang ringan aja ya. Kemudian kita mau ngomong takut, mau ini takut. Ya berdoa pada Allah. Ya Allah, aku sebenarnya ingin sekali bicara dengan suami saya tapi dia ngambek. Bukakan hatinya agar dia senang hatinya, agar dia bahagia. Itu minta tolongnya pada Allah walaupun urusannya manusiawi, betul nggak? Nah itu yang akan jadi ibadah. Walaupun umpamanya kita mengerjakan suatu pekerjaan yang berat, umpamanya ya, berat, tetapi kita hanya melakukan dengan pola pikir otak kita, itu belum tentu menjadi ibadah. Karena apa? Kita merasa sombong bahwa dengan cara saya berpikir, saya bisa menyelesaikan pekerjaan berat. Dengan saya berpikir, saya bisa menyelesaikan jabatan-jabatan saya. Enggak boleh seperti itu. Itu yang namanya menuhankan otak. Oh, itu musyrik kecil itu seperti itu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ya harus jelas. Mamanya diceritakan dalam salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'asyabirin. Nah, salah satu firman Allah Ta'ala inilah yang akan menjadikan kita mengingat bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, ini sabarnya, dan sholat. Ini sudah jelas. Nah makanya di sini kita harus memahami bagaimana uraian-uraian nanti, insya Allah nanti kita coba jelas. Insya Allah. Nanti juga Ustadz akan menyampaikan pada kita perbedaan minta tolong kepada Allah dan kepada manusia. Insya Allah setelah yang berikut ini kita dengarkan kumandang adzan untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Tetap di Bengkel Hati. Silakan yang ingin bertanya kembali. Ya, Bapak silakan. Ya, maaf, mic-nya bisa diberikan. Ya. Baik, langsung ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Arfandi. Ustadz, saya sudah berusaha ke dokter maupun kemana-mana. Bapak dari mana Pak? Oh, dari Cengkareng. Oke, Saya dari Cengkareng. Kirain dari tadi gitu ya. Oh iya, tegang dikit Tat. Silakan. Sudah hampir berjalan 8 tahun, belum mendapat keturunan. Mohon pencerahan dari Ustadz solusinya. Terima Solusinya, udah nikah belum? Alhamdulillah udah Tat. Kan siapa tahu, nggak taunya udah saya nerangin jelas banyak. Saya kan belum nikah lah. Iya. Tapi pengen sudah ya, insya Allah sudah nikah. Insya Allah. Cara-caranya insya Allah sudah benar ya. Insya Allah. Bukan sudah benar, sudah tahu. Sudah tahu ya benar. Sudah tahu. Begini Mas Budi ya. Iya, Mas Tat. Budi sudah pernah cek lab Sudah, sperma? Maaf ya nggak apa-apa. Ini ilmu sperma rahim istri udah pernah? sudah. Kata dokter spermanya Mas Budi bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, sehat-sehat aja spermanya? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Terus istri rahim nggak ada masalah atau ada miom atau ada kiste endometriosis barangkali nih hanya barangkali. Ada penyakit apa bahasanya dari kotoran itu namanya apa lupa saya Ustadz. Sampah. Kotoran, Bukan apa? Lihat kotoran mas sampah. penyakit bantar gebang kali Oh ya. bukan. Apa? Eh, Mana istrinya mana? Mana istrinya? Jangan pilih yang Kenapa? terlalu cantik loh. Mana istrinya mana? Istri di belakang. Istri saya di paling belakang. Maju. Sini Iya. Ibu, maju. Namanya Dian Anggraini. Dian Anggraini. Anggraini. Wah, namanya aja keren. Kata dokter penyakitnya apa?
Oh, talkshow, saya baru ingat ya Allah. Itu kayak kita saat ini namanya talk show. Talk show. Ya. Ya. Jadi ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong penyakitnya. Oh iya ya talk show. Lu. Bu, iya. Nanti malah iya, bapaknya mah ganas-ganas, Bu. Ya, di sebelahnya Mas Budi. Udah di situ cukup, Ibu. Ya, cukup. Awas jangan. Toksoplasma. Betul ya? Insya Allah betul ya? Ya, Ustaz. Oh ya, udah ketemu aja insya Allah. Toksoplasma ini yang sering saya hadapi dari para jamaah dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah punya momongan dari tokso, dari dokter-dokter yang ahli yang sering di yang sering di TV. Itu tokso itu sulit sekali punya momongan, kalau punya cacat biasanya itu hal wajar, itu ilmu kedokteran. Tapi dari jamaah-jamaah kita alhamdulillah yang tokso bisa sembuh total dan punya anak alhamdulillah nggak ada yang cacat. Nah persoalannya di sini di tokso itu. Tokso itu kalau ini ada pada Mbak Dian. Ya, Betul ya? Dian siapa tadi namanya? Dian Anggraini. Dian Anggraini. Adalah paling sering ngomel atau bermain cerewet-cerewetan dengan orang tua. Sama juga dengan suami. Ngerti maksud saya kira-kira? Ngerti, Ustaz? Sering jengkel maksudnya. Jadi cerewet-cerewetan tuh agak pedas bicaranya gitu. Paham ya? Ya. Betul nggak kira-kira analisa saya? Betul, Ustaz. Betul ya? Kok betulnya lemah sih? Ya. Bener ya insya Allah. Yang paling sering dengan orang tua apa dengan Mas Budi ini? Lebih sering saya sama suami saya. Malu-maluin Mas Budi. Tapi saya seneng, beliau senyum aja saya seneng. Beliau kan tinggi, besar, ganteng. Ya, Mas istrinya takut juga nggak tahunya. Ya sudah, gini aja. Ini demi baiknya Mbak Dian. Insya Allah tokso itu gampang sekali hilang. Apa yang terdapat di diri kita, virus, bakteri itu tetap milik Allah. Dan tokso itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala jujur aja insya Allah karena kita sering jengkel, emosi, cerewet khususnya kepada orang tua atau pada suami. Hanya itu aja. Kalau Mbak Dian nanti berubah menjadi baik, banyak senyum, gak cerewet-cerewet lagi, gak ngomelin suami, semata-mata karena Allah, tokso itu insya Allah hilang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua harus ikut berdoa, enggak terus berubah itu langsung hilang, enggak, tetap berdoa, memohon ampun pada Allah. Doanya bagaimana? Pertama istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian berdoa, ya Allah jika ada penyakit toksoplasma yang ada dalam rahim umpamanya, betul rahim ya? Rahim atau otak? Rahim Belum ya? sampai ke otak. Oh belum sampai. Oh jangan sampai, cukup di rahim aja. Berarti otot-ototan dong Mas Budi dengan toksonya. Jadi doanya istighfar dulu, kemudian berdoa, ya Allah jika penyakit toksoplasma saya itu disebabkan karena saya sering jengkel, emosi, amarah, cerewet, grundel sama suami saya mohon ampun kepadamu. Hanya itu aja, kemudian doa itu diulang lagi, astagfirullahaladzim. Diulang dengan tenang, sehari-hari nanti berubah dengan Mas Budi, lebih santai, belajar kalau mau marah yang muncul atau yang keluar dari lisan adalah astagfirullahaladzim. Insya Allah tokso itu kurang dari 1 bulan insya Allah hilang, hilang total. Kebanyakan seperti itu, amin ya. Tapi ingat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian dirubah dengan suami, kemudian silahkan jalan terus. Sudah ngerti caranya? Waktu-waktu tepat sel telurnya matang udah tahu belum? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Gimana sih sel telurnya matang? Dimatengin, Ustaz. Hah? Dimatengin. Loh kok dimatengin? Sel telur matang mah bukan dimatengin, sel telur matang itu karena memang reaksi dari hormon-hormon karena Mbak Dian itu habis mens sekian hari. Setelah mens itu baru mateng enggak, nah seperti itu. Kok dimatengin? Emang yang matengin Mas Budi? Enggak, sudah. Gimana? Sudah diajarkan itu sama dokter. Sudah ya? Sudah paham ya? Oke, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, nanti pas di situ aja Mas Budi siapin hari ini 1 bulan libur dulu, bulan berikutnya jalan. Bismillah ya, niat karena Allah. Silahkan, itu istri-istri Mas silahkan aja.
Pokoknya kita nggak ikut-ikutan ya. Iya. Silahkan. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada kan? Paham ya? Cukup? Mudah-mudahan manfaat dan Allah ridho sehingga memberikan amanah berupa omongan kepada Amin. Mas Budi Ya dan Mbak Rabbal Dian. Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.